Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulkaini. Saya adalah seorang mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saat ini saya menempuh pendidikan saya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan membagikan kepada kalian semua sebuah video wawancara saya yang saya lakukan bersama seorang siswi yang melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Negeri 95 Jakarta. Penasaran? Dan saya akan membahas apa? Tentunya saya akan membahas tentang konsep diri menurut teori Harlock dalam psikologi pendidikan. Penasaran? Tonton video ini sampai akhir. Pemirsa yang ada di rumah semuanya, kali ini kita akan membahas tentang teori pendidikan psikologi, yang mana kita akan membahas tentang teori Harlock pada kehidupan sehari-hari. Di sini kita telah mengundang salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Halo. Halo Bang. Kamu boleh dong kenalin diri kamu? Kamu lagi ada kesibukan apa? Kamu dari mana? Untuk para pemirsa yang ada di rumah, mungkin mau kenalan sama kamu. Oke, perkenalkan nama aku Syaida Nafisa Permana. Saat ini aku sedang duduk di bangku kelas 11 SMA, lebih tepatnya di SMA Negeri 94 Jakarta. Untuk kesibukan, saat ini aku selain sebagai seorang siswa, aku juga aktif di beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan genre. Terus aku juga ikut Green Generation DKI Jakarta dan juga komunitas Kita Literasi DKI Jakarta. Wah, banyak banget ya kalau dilihat dari biografinya seorang Syaida Nafisa Permana. Nafisa, kalau boleh tahu, kamu anak satu-satunya? Enggak, aku anak pertama dari 3 bersaudara. Oh, kamu anak pertama, berarti kamu punya banyak experience, pengalaman hidup ya? Iya, punya banyak tekanan juga. Oh, Oke, mungkin aku akan langsung masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan. Oke. Jadi di sini akan aku berikan 10 pertanyaan, di mana 5 diantaranya itu pertanyaan tentang positif dan 5 diantaranya tentang pertanyaan negatif. Dan nanti Syaida Nafisa Permana boleh banget nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam diri Syaida Nafisa Permana. Oke. Kayaknya aku kalau manggil nama Syaida Nafisa Permana kepanjangan banget. Aku panggilnya apa ya? Boleh Nafisa aja sih. Oke, Nafisa, namanya lebih enak didengarnya gitu ya. Oke, Nafisa, untuk pertanyaan pertama nih, aku mau tanya ke kamu. Jadi, pertama ya adalah, menurut kamu, bagaimana pengalaman pribadi kamu seperti keberhasilan atau kegagalan mempengaruhi pandangan Anda terhadap diri sendiri? Menurut aku sendiri, kegagalan ataupun keberhasilan yang udah aku capai itu bakal mempengaruhi diri aku banget. Contohnya waktu aku gagal di DKI, waktu itu kan aku naik ke Duta Genre DKI Jakarta. Aku sempat melalui proses karantina yang panjang banget. Menurut aku itu salah satu experience baru buat aku, salah satu pengalaman baru buat aku. Dan waktu itu aku sebenarnya udah pede banget nih, kayaknya aku bisa nih di top 7 gitu. Karena aku ngerasa, oh kayaknya aku cukup mampu loh untuk ada di posisi top 7 itu. Tapi ternyata waktu pengumuman top 7 aku nggak ada di barisan top 7 itu, dan aku ngerasa kayak aku nggak ada di situ gitu. Terus aku ngerasa benar-benar gagal banget karena di antara ketiga teman aku yang naik ke DKI, kita sama-sama nggak ada yang naik gitu loh, nggak ada yang naik ke top 7. Makanya aku ngerasa kayaknya aku benar-benar segagal itu deh, aku nggak bisa ngelanjutin perjuangan dari seniorku gitu. Dan waktu itu aku sempet ngedown banget, aku sempet kayaknya aku emang seburuk itu. Aku sempet pengen nggak ikut penugasan dari genre, tapi aku ngerasa kayaknya kalau misalkan aku nge-stuck di sini nggak akan bagus gitu loh di diri akunya. Kayaknya aku nggak bakal berkembang kalau aku cuma nge-stuck di sini. Jadi walaupun aku gagal ya, itu harusnya aku introspeksi diri gitu. Makanya aku tanya juga nih ke seniorku, aku tanya juga ke teman-temanku selama karantina, kayak aku kurangnya apa sih Kak CH, aku kurangnya apa sih Elona, kira-kira apa yang harus aku perbaiki dari diri aku. Dari situ aku belajar kalau ternyata banyak loh hal yang harus aku introspeksi dari diri aku, mulai dari kepercayaan diri aku, public speaking aku. Terus aku juga nggak boleh meremehkan orang-orang yang seperjuangan sama aku, karena sempet aku ngeremehin orang-orang yang bareng sama aku. Terus kayaknya aku bisa dia lebih tinggi dari mereka, tapi ternyata kita sama loh, kita sama-sama berjuang di sini, kita sama-sama belajar gitu. Jadi yang penting adalah kita mau berkembang aja sih. Oke, jadi jawaban pertanyaan pertama ini sudah menjelaskan bahwa Syaida Nafisa Permana itu, atau Nafisa ya kita sebut, Nafisa itu tipikal orang yang benar-benar berjuang banget, benar-benar ambisius dalam suatu perjalanan hidupnya. Dalam mengikuti kontes apapun, dia sangat ingin dinomor satukan. Ini keren banget, dan kamu keren bisa jadi salah satu bagian dari apa tadi? Duta Genre DKI Jakarta. Wow, keren banget. Terus berdampak dan menginspirasi ya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Bagaimana dukungan dari keluarga, teman, atau lingkungan sekitar yang membantu Anda merasa lebih percaya diri dan menghargai diri sendiri? Oke, ini sama. Ini konteksnya waktu aku di Duta Genre DKI Jakarta, aku kan gagal ya Bang. Maksudnya aku nggak bawa pulang selempang dan aku nggak dapet apapun gitu dari DKI.
Nah waktu itu aku sempat ngerasa kayak aku ngecewain banyak orang deh, aku ngecewain teman-teman aku ngecewain orang tua aku. Itu yang paling aku takutin waktu aku di panggung ya, makanya aku nggak berani tatap penonton, aku nggak berani gimana ya orang tua aku nggak berani cari gitu loh. Jadi aku ya udah deh, aku enjoyin aja dulu selama di panggung gitu. Tapi ternyata ketika aku turun dari panggung, aku udah selesai grand final, ternyata orang tua aku tuh tetap support gitu loh, kayak nggak apa-apa kak, kamu gagal, kamu udah hebat loh sejauh ini, kamu udah keren banget gitu, kamu udah bisa lebih keren dari ayah bunda gitu. Dan orang tua aku tuh bener-bener yang support aku banget. Bahkan ketika aku tahu aku kayaknya nggak bakal mampu ke UI gitu, tapi orang tua aku tetap bilang kamu bisa kok kan, nanti ayah usahain segalanya gitu. Makanya aku kenapa sampai sekarang masih tetap berjuang ngejar kampus impian aku, ngejar segala impian aku yang lainnya, karena ada orang tua aku yang selalu nge-support aku. Sama kayak adik-adik aku punya adik banget, dia tuh lagi mondok. Nah dia tuh sampai cuti dari pondoknya cuma demi lihat aku di genre. Makanya kayak ternyata keluarga aku tuh benar-benar support aku ya, aku berarti harus berjuang lebih keras nih gitu. Oke, berarti keluarga kamu tuh benar-benar merayakan, benar-benar mensupport, benar-benar kayak Alhamdulillah. kamu emang bisa, kamu pasti bisa, kamu harus bisa Iya, gitu ya. betul. Wah keren banget nih. Jarang banget ada keluarga yang bisa mengerti anaknya, kemauan anaknya, dan juga kompetisi potensi diri dalam diri anaknya. Kadang orang tua melihat sepandang mata, orang tua hanya pengen anaknya pengen jadi A, B, C, tapi tanpa ngelihat potensi apa sih yang ada pada diri sang anak. Tapi orang tua Nafisa tuh keren banget ya, mensupport baik dari ayahnya maupun dari uminya. Wah, luar biasa banget. Dan juga adik-adiknya yang sangat luar biasa sampai relain untuk cuti dari pondok pesantren demi ngedukung kakaknya yang berjuang untuk ngedapetin Gelar juara. gelar juara. Tapi tetap juara sesungguhnya itu ada di dalam diri, bukan hanya sekedar selempang ataupun piala semata. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga adalah apa yang biasanya Anda lakukan untuk menjaga pandangan positif tentang diri Anda, terutama ketika menghadapi kritik atau tantangan? Oke, aku tuh tipe orang yang kalau misalkan orang lain kritik aku bakal pikirin omongan itu terus-terusan. Misalkan aku punya masalah sama temenku, sama salah satu teman aku waktu ikut organisasi di Balon, bakal calon OSIS. Terus kayak temen aku bilang, Nafisa, kamu tuh orangnya gini ya, kamu tuh orangnya terlalu egois gini. Dan aku tuh bakal kepikiran terus. Nah, gimana caranya biar aku tuh nggak nganggep diri aku buruk dan itu jadiin introspeksi adalah dengan cerita ke orang-orang yang menurut aku itu orang yang bisa dipercaya. Contohnya kayak ke bunda aku. Aku tuh tipe orang yang kalau misalkan pulang sekolah, aku harus banget cerita ke orang tua aku. Karena aku nggak bisa gitu loh, orangnya nggak bisa yang diem aja. Aku tuh tipe orang yang oversharing, makanya aku selalu cerita ke bunda aku. Terus kalau misalkan aku ngerasa Bun, tadi temen aku ngomong gini loh ke aku, kayaknya aku gini deh. Terus nanti bunda aku tuh bilang kalau misalkan, oh mungkin emang bener kakak kelihatan egois di mata orang lain, jangan pernah nyalahin pandangan orang lain. Yang harus diperbaiki itu ya dari diri kitanya gitu. Tapi kadang ada beberapa orang yang bermasalah sama aku, terus misalkan aku ngerasa kayaknya aku nggak salah deh, tapi karena ada banyak orang yang bermasalah, jadinya aku ngerasa kayaknya emang harus aku yang diintrospeksi gitu. Aku langsung nanya ke mereka, kenapa sih kamu nggak seneng sama aku gitu. Terus dari kritikan mereka itu bakal jadi introspeksi buat aku, biar kedepannya aku nggak ngelakuin hal yang bikin mereka nggak nyaman, Nggak senang gitu. Berarti sebenarnya kamu tuh tipikal orang yang suka menceritakan kejadian dalam diri Iya, kamu. betul. Kalau udah selesai dari pulang sekolah, dari kegiatan, kamu cerita ke ibu kamu. Iya. Dan kamu itu menjadi suatu kebahagiaan ya. betul, karena orang lain harus tahu apa yang aku lakuin gitu. Wah, dan jarang banget nih ada orang tua yang bisa menjadi seorang pendengar yang baik bagi anaknya. Terkadang orang tua hanya kayak memberikan fasilitas, memberikan akomodasi, namun tidak pernah melihat bagaimana proses sang anak pun berjuang di dalamnya. Hal ini dapat terlihat dari Sayyidah Nafisa Permana yang sangat luar biasa dan dapat membagikan energi positif pada lingkungan sekitarnya, bagi keluarganya, teman-teman, dan juga lingkungan di sekitar. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nafisa, ini pertanyaan keberapa kalau aku mau tahu? Kayaknya 4 Oke, betul banget. Kamu berarti orang yang teliti ya. Pertanyaan keempat adalah bagaimana cara Anda, karena bisa menyelesaikan konflik tanpa membiarkan emosi seperti amarah, terus menguasai diri Anda secara berlebihan. Oke, kalau aku sendiri itu tipe pribadi yang sebenarnya nggak terlalu suka sama konflik. Makanya kenapa kalau misalkan aku lagi ada problem dengan seseorang, aku tuh bakal ngilang gitu loh bang. Misalkan aku ada masalah sama temen aku, terus aku bakal ngeblok nomor dia karena menurut aku lagi butuh waktu gitu loh yang udah harus interaksi sama mereka gitu. Jadi selama aku ngeblok atau aku menghilang dari mereka, aku bakal ngatur emosi aku dulu. Aku bakal mikir kayak
kayaknya bukan cuma mungkin kalau di pandangan aku dia yang salah gitu, tapi mungkin di sisi dia aku juga salah gitu. Jadi kalau misalkan aku mau introspeksi orang lain, aku juga harus melihat dari diri aku sendiri gitu. Kira-kira aku bikin mereka kesel atau enggak, kira-kira aku bikin salah sama mereka atau enggak, karena kan ada beberapa orang yang ngerasa orang lain salah tanpa ngelihat diri dia sendiri. Jadi aku tipe orang yang aku bakal menjauh dulu, terus aku bakal ngeliat kayaknya aku juga salah, mereka juga salah gitu. Kalau misalkan udah sama-sama tenang, udah sama-sama bisa apa ya bahasanya, bisa ngobrol dengan kepala dingin, kita bakal ngobrol lagi kayak maaf ya kalau kemarin aku bikin kamu kesal atau segala macam. Terus nanti kita bakal saling kasih tahu kayak kenapa sih kamu kesal sama aku, kenapa hal apa yang bikin konflik kita terjadi kemarin gitu. Jadi biar nggak menyimpan perasaan gitu nggak menyimpan perasaan dendam juga ke depannya. Dan nantinya memuncak akhirnya membenci, selalu membenci, menggunjing dan lain sebagainya. Karena ada beberapa orang tuh yang ya udah dia kayak oh iya aku udah maafin kamu kok, tapi ternyata di belakang masih ngomongin gitu kan. Orang-orang yang playing victim muka dua gitu ya. Berarti kalau dilihat dari cerita Sayyidah Nafisa Permana ini, Nafisa tipikal orang yang tidak terlalu ambil pusing dalam urusan konflik-konflik seperti itu. Iya, betul. Namun ada refleksi yang dalam dirinya itu dilakukan untuk mengetahui apa sih yang salah dalam diri saya, apa sih yang kekurangan dalam diri saya, sehingga orang lain itu mencari dan mencerca hal tersebut gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apa saja nih hal yang Anda anggap sebagai kekuatan dan kelemahan dalam diri Sayyidah Nafisa Permana? Apakah Anda merasa puas dan menerima diri Anda sebagai adanya saat ini? Oke, kalau saat ini kebetulan aku kemarin tuh habis bikin refleksi 1 tahun gitu, terus kayak target 1 tahun ke depan bakal ngapain aja, karena ini kan udah akhir tahun juga. Terus aku mau potong. Berarti itu kamu setiap tahun bikin kayak itu atau baru kemarin aja bikin? enggak, emang setiap tahun dari kelas 7. Oh, dari kelas 7, wah keren banget ya. Iya. Dan aku awalnya tuh aku sempat ngerasa kecewa kan dari yang setelah di DKI, terus ngeliat teman-teman, ada beberapa teman aku yang kayak nganggep sepele karena kayak kamu udah di-spend berhari-hari tapi ternyata sekolah nggak bawa apa-apa gitu. Aku sempat ngerasa kecewa sama diri aku sendiri, aku sempat ngerasa diri aku seburuk itu loh. Tapi setelah aku beberapa kali refleksi sama temen aku terus kemarin juga aku sempat bikin kan di buku harian aku, terus ternyata oh banyak loh hal yang harus disyukuri. Oh ternyata 1 tahun belakangan ini kalau kita lihat kilas balik, aku banyak loh mencapai sesuatu yang nggak pernah ada di pikiran aku sebelumnya gitu. Karena kalau misalkan boleh flashback sebentar ya, kita waktu aku di tahun 2023 aku tuh sempet pengen masuk duta genre, tapi aku nggak pernah nargetin buat jadi juara gitu loh. Jadi kayak ya udah aku cukup pengen tahu bagian dari ruang lingkup duta genre aja gitu ya. Waktu workshop tentang kita aku juga sempat ngomong ke Kalidia, aku pengen deh tahun depan daftar gitu. Terus sempet sama beberapa senior di genre di notice kayak oh iya kamu tahun depan harus daftar ya gitu. Tapi tadinya aku nggak pengen jadi juara, ternyata aku bisa jadi juara, dan itu salah satu pencapaian yang menurut aku di tahun 2024 ini adalah hal yang luar biasa gitu. Jadi menurut aku walaupun ada banyak sisi negatif dari diri aku, ternyata ada loh beberapa hal positif lainnya, dan pencapaian aku tahun ini juga udah cukup luar biasa gitu. Iya betul. Walau masih ada beberapa dari yang aku targetin nggak tercapai di tahun ini, tapi it's okay karena kan bisa dicapai lagi tahun depan dan masih tahun-tahun selanjutnya. Wah keren banget. Berarti Sayyidah Nafisa Permana tipikal orang yang menargetkan atau mempunyai tujuan hidup di dalam kehidupannya. Misalnya tahun ini kita mau nargetin apa aja ya, mau dapat apa aja ya, mau jadi apa aja ya. Dan yang tak terduga adalah ingin menjadi suatu bagian dalam suatu organisasi, menjadi suatu anggota dalam suatu organisasi, ternyata malah jadi juaranya ya. Wah luar biasa banget nih Sayyidah Nafisa Permana. Dan ikut Sayyidah Nafisa Permana ini orang yang mungkin aku bisa lihat kamu tuh orang yang gak patah semangat ya. Kamu orang yang terus berjuang, orang yang terus menggali potensi lebih dalam dan merefleksikan diri kamu dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Wah keren banget nih. Oke guys, 5 pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Sayyidah Nafisa Permana. Nah kita punya 5 soal lagi tentang hal-hal negatif yang menurut Harlock dalam teori pendidikan psikologi. Mari kita ulik kepada Sayyidah Nafisa Permana. Oke, pertanyaan pertama dalam konsep diri yang negatif menurut teori Harlock dalam pendidikan psikologi. Yang pertama adalah menurut kamu ada faktor apa saja yang membuat seseorang merasa tidak percaya diri atau merendahkan dirinya sendiri? Oke, kalau menurut aku pribadi ada banyak banget sebenarnya faktor yang bikin orang lain tuh orang-orang itu nggak percaya dengan dirinya sendiri. Ada faktor dari luar, ada juga faktor dari dalam. Kalau dari pengalaman aku ya, faktor dari luar tuh contohnya kayak misalkan tadi ketika kita gagal, terus ada orang-orang yang nganggap kita
sebelah mata gitu, kayak oh ternyata kamu nggak sekeren itu ya, oh ternyata kamu kemampuannya cuma sebatas itu aja ya gitu. Itu bikin ada beberapa orang itu yang nganggap hal itu jadi bikin down gitu loh. Jadi ekspektasi mereka tuh terlalu tinggi terhadap Iya, diri kita, betul. sehingga ketika hal itu terjadi ternyata tidak relate, tidak sama, tidak aktual, itu akan menjatuhkan diri si orang itu sendiri gitu ya. Terus dari diri orang tersebutnya tuh nanggep hal itu sebagai negatif. Jadi kayak oh ternyata emang bener ya aku nggak bisa di bidang ini. Oh ternyata emang bener ya aku batasnya cuma sampai sini. Jadi itu bikin diri dia bukannya semakin berkembang, malah udah nge-stuck di bagian itu aja. Oke, benar. Berarti refleksi diri kita sendiri dan tanggapan kita terhadap orang lain itu harus dipilah dan disaring kembali gitu ya, agar mental kita tetap sehat, agar hati kita tetap kuat. Karena kalau kita dengerin omongan orang terus, kita nggak akan berkembang, guys. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kedua. Menurut Nafisa, bagaimana pengaruh kritik atau perlakuan negatif dari orang-orang di sekitar terhadap cara Anda melihat dan menilai diri sendiri? Oke. Dari diri aku sendirinya merespon hal tersebut, awalnya sebenarnya aku sempet down, terus kayak aku menganggap oh ternyata emang ekspektasi orang-orang ke aku terlalu tinggi gitu, dan mungkin emang diri aku belum sanggup untuk memenuhi ekspektasi tersebut gitu. Benar. Awalnya aku sempat ngerasa diri aku buruk gitu, terus aku juga cerita ke bunda aku, Bun, kenapa ya teman-teman aku ngomong kayak gini, Bun, kenapa ya guru-guru aku jadi berubah sikapnya ke aku gitu, dari sebelumnya baik jadi kayak gini gitu. Terus bunda aku bilang kalau misalkan nggak apa-apa Kak, mungkin emang tadinya guru-guru kamu kan berekspektasi tinggi ya, karena aku udah juara, terus bakal bawa nama sekolah nih ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Makanya ekspektasi mereka kan otomatis lebih tinggi gitu. Dan mungkin karena sekarang gagal, mereka tuh kayak oh ternyata ya udah gitu loh, maksudnya sebatas itu aja kemampuan dari si Nafisa ini. Tapi kata bunda aku, kalau misalkan kamu digituin sama orang lain, kamu nggak usah ngebales hal apapun gitu. Dan waktu itu aku sempet mau nanya ke guru aku kayak, Bu kenapa sih Bu jadi kayak gini ke saya? Tapi akhirnya aku urungin niat itu, karena dari saran dari bunda aku katanya nggak usah ditanggepin gitu. Terus ya udah aku fokus aja nih ikut penugasan dari genre, terus aku juga ikut kegiatan-kegiatan lainnya. Terus dari situ akhirnya aku malah disuruh jadi apa ya, kayak aku ngajarin guru aku buat public speaking gitu loh, karena guru aku disuruh jadi MC. Terus kata guru aku kenapa dia akhirnya nyuruh aku ngajarin dia, karena katanya karena aku udah dari tingkat di provinsi gitu loh, dan menurut dia itu udah di tingkat yang lebih tinggi daripada teman-teman aku. Terus dia sempat minta maaf juga ke aku, karena katanya dia sempat ngeremehin aku, tapi ternyata aku nggak yang seburuk itu loh. Kalau dilihat dari ceritanya Nafisa, sesuatu yang dinilai di awal by cover dan udah punya ekspektasi yang tinggi, ketika jatuh dan ditampar oleh kenyataan, itu akan dampak kepada si pemikir maupun si pelaku. Namun ketika orang lebih sadar terhadap apa sih yang ada di dalam diri orang tersebut, dia akan sadar bahwasannya emas itu tidak dilihat dari seberapa banyak dan seberapa berat, tapi yang namanya emas tetaplah emas, yang namanya berlian tetaplah berlian, dia akan bersinar dan mengkilau. Itu berarti Kak Saidah Nafisa Permana nih. Oke, pertanyaan ketiga nih Nafisa. Apa yang biasanya kamu rasakan atau pikirkan ketika menghadapi kegagalan atau situasi yang sulit? Dan bagaimana hal itu mempengaruhi cara pandang kamu terhadap kemampuan pribadi kamu? Oke, ini aku sedikit cerita waktu aku karantina di DKI. Aku kan waktu karantina di wilayah tuh aku ngerasa enjoy gitu. Kayak aku awalnya sih sempat ngerasa kok berat banget ya di genre, kok ternyata nggak sesuai ekspektasi. Berarti agak ke pressure gitu ya? Iya betul, karena awalnya aku pikir oh yaudah genre cuma bahas remaja, mental remaja gitu-gitu aja. Tapi ternyata bahasannya luas gitu loh, dan aku sempat diomelin karena jawab Q&A-nya nggak benar gitu. Terus aku sempat nangis waktu karantina. Terus, karena apa tuh? Karena itu diomelin, terus aku ngerasa kayak ih sia-sia ya, ternyata selama 1 tahun aku nggak belajar apa-apa gitu, aku terlalu membuang-buang waktu gitu. Tapi dari aku nangis itu terus dikasih saran dan masukan dari seniorku, aku jadi semangat lagi gitu loh, dan aku enjoy ternyata di karantina wilayah. Tapi ketika aku naik ke tingkat provinsi, yang lebih tinggi di provinsi, ya, itu kan anaknya banyak banget ya, orang-orangnya dari berbagai wilayah gitu ya. Oh, kalau boleh tahu ada berapa orang sih yang ikut waktu itu? 35 orang. Dan aku merasa itu tuh terlalu ramai gitu. Terus aku kan tipe orang yang aku bisa nih interaksi sama orang lain, tapi kalau misalkan terlalu banyak orang aku nggak bisa misalkan mereka ekstrovert, terus mereka lebih ekstrovert dari aku tuh merasa energi aku tuh sudah semua sama mereka gitu. Jadi habis gitu ya energinya, jadi benar-benar low battery gitu ya. Betul. Terus aku merasa
kok aku karantina di DKI sama di Barat beda banget ya. Aku ngerasa di sini aku benar-benar sendiri, padahal aku punya teman-teman yang lain gitu. Aku benar-benar ngerasa aduh aku kayak sulit banget ya di sini, walaupun aku ada support dari orang tua aku, terus aku juga sama teman-teman dari wilayah, tapi aku merasa ini adalah hal yang paling sulit yang pernah aku lalui. Terus waktu itu aku juga sempat mikir kayak apa aku mundur aja ya, walau aku udah di tahap ini, tapi aku ngerasa ini terlalu berat buat aku gitu. Bagaimana dari hal tersebut cara pandang kamu terhadap melihat diri kamu dan menilai diri kamu? Oke, aku sempat nilai diri aku adalah orang yang paling menyia-nyiakan waktu, karena waktu itu kan sempat ada jeda ya antara karantina wilayah sama karantina DKI. Terus di jeda waktu itu aku nggak memanfaatkan dengan baik, karena waktu itu aku lebih fokus buat cari bina PR dibandingkan buat belajar materi-materinya. Jadi ketika trivia aku tuh banyak yang nggak bisa aku jawab. Jadi kamu banyak ketinggalan materi-materi yang sebenarnya itu harus kamu pelajari. Betul. Terus aku tuh selalu bilang ke diri aku, oke, nanti di kereta kita baca-baca buku ya. Tapi ternyata di kereta aku malah ketiduran gitu. Jadi karena kamu kelelahan kali ya. Iya, jadi aku ngerasa kok aku ketinggalan banget nih sama teman-teman aku yang lain gitu. Cuma di balik ketertinggalan itu aku ngerasa aku kayak punya deh satu kelebihan yang harus aku tonjolin di hal itu gitu. Kayak misalkan aku merasa aku oke di bagian Q&A. Jadi ketika ada Q&A aku selalu memanfaatkan itu sebagai aku harus bersinar di sini gitu. Aku harus nunjukin ke senior-senior kalau aku oke loh gitu. Aku layak loh buat jadi juara gitu. Jadi walaupun aku banyak kekurangan nih, aku nggak bisa ngafalin trivia dengan cepat. Aku juga nggak bisa kalau misalkan harus ngafalin hari, ngafalin singkatan. Tapi ternyata aku bisa loh kalau di bagian ini gitu. Jadi walau ada 1000 kekurangan, aku masih punya satu hal yang bisa aku banggain. Wah, keren banget, ternyata kamu tipikal orang yang tetap berusaha walaupun berat banget gitu ya. Iya. Walaupun kayak ini kayaknya sulit banget untuk dilalui gitu. Walaupun kadang udah ada mindset dalam diri, dalam pikiran kayak oke, habis ini mau belajar, habis ini mau ini, habis ini mau itu, ternyata Gak sesuai. nggak sesuai. Manusia wajar lah gitu. Kalau kita juga pernah capek, pernah lelah, itu harus seimbang sih. Karena kalau kita dipaksa terus, di pressure terus, malah kita malah jatuh dan malah kita nggak bisa maksimal dalam semua hal. Karena sudah udah keren banget guys. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kamu pernah merasa bahwa kegagalan di masa lalu membatasi keyakinan Anda terhadap kemampuan diri kamu? Oke, ini benar-benar pertanyaannya relate banget karena jujur waktu SD aku tuh pernah jadi korban bully. Jadi SD aku tuh SD yang elit, orang-orangnya tuh orang-orang kaya, sedangkan orang tua aku tuh bukan yang tipikal orang kaya banget, tapi mampu loh biayain aku di situ. Berkecukupan. Iya, berkecukupan gitu. Tapi teman-teman aku nganggep kalau uang jajan kamu tuh sedikit, orang tua kamu tuh cuma pegawai biasa gitu. Orang tua kamu bukan pilot, bukan TNI gitu. Dan aku sempat dibully karena waktu itu ya udah. Dibully kamu? Iya. Gara-gara Jadi pekerjaan orang tua? Iya. Jadi tapi dibulinya tuh bukan sama teman-teman aku, tapi sama orang tua temen aku. Jadi kayak mereka bilang kalau Nafisa tuh cuma anak pegawai yang nggak bisa jadi apa-apa loh gitu. Terus aku tuh sempet ngedown waktu, jadi ketika aku naik ke jenjang SMA, SMP, aku tuh nggak ikut kegiatan apapun karena aku ngerasa ya udah aku tuh cuma anak yang nantinya bakal gini-gini aja gitu. Tapi ketika aku naik ke SMA, terus aku ikut nih grand final di genre karena diajak sama guru aku, terus aku melihat kayak ih mereka keren ya, aku bisa gaya kayak mereka. Terus ternyata guru aku tuh nge-support aku kayak Nafisa kayak kamu bisa deh, kamu tuh bagus di bagian ini gitu. Terus awalnya aku sempet ragu kan sama diri aku kayak tapi bu saya dulu kayak gini loh, terus saya tuh orang tuanya kayaknya nggak bakal bisa loh kalau harus ngebiayain segala macam kebutuhan saya gitu. Tapi ternyata berkat support dari guru aku juga, terus orang tua aku juga kayak nggak apa-apa kak, kamu coba aja gitu. Kamu harus tunjukin nih ke teman-teman ayah bunda yang udah ngeremehin kamu kalau kamu ternyata bisa loh. Terus ternyata di wilayah kan aku jadi juara ya, jadi juara 1. Terus bunda aku masukin SW, terus banyak yang nge-retweet kayak ih selamat ya Nafisa, ih keren ya sekarang anaknya Bun gitu. Oh ternyata si Nafisa bisa ya jadi ini gitu. Jadi ketika aku ngerasa down, terus aku dapet support dari orang lain, aku bisa bangkit gitu. Jadi sebenarnya kunci di diri aku itu support dari orang tua aku sih, sama support dari orang-orang di sekitar aku. Oke, berarti kamu aku kelas balik ya, berarti kamu tipikal orang yang memang membutuhkan support di dalam kehidupan kamu. Betul. Oke, dari ceritanya Sayyidah Nafisa Permana di mana dia dianggap hanya seorang anak dari keluarga yang mungkin bisa dibilang keluarga yang mungkin bagi orang-orang yang punya, bagi orang-orang kaya, hanya keluarga sebatas kecukupan.
dan hal itu mungkin berdampak ya kepada Nafisa dalam mengambil suatu kegiatan, keputusan dalam berorganisasi, dalam berkehidupan, dalam bersosialisasi, sampai akhirnya dia keluar dari zona ketakutannya tersebut hingga memberanikan diri masuk ke jenjang yang jauh lebih baik lagi hingga akhirnya menjadi seorang duta genre. Iya, betul. Wow, luar biasa. Tahun berapa? Tahun 2024. Wah, berarti masih tahun ini ya? Iya, masih Berarti, tahun ini. Baru kemarin? Iya, baru kemarin banget, bulan Juni. Wow, luar biasa. Gimana seru? Rangkaian acaranya? Aku ngerasa seru banget, terus aku ngerasa sangat enjoy ya di genre. Bahkan teman-teman aku tuh bilang ke aku, Nafisa, dulu kamu ambis banget ngejar UI, sekarang kamu apa-apa genre gitu, kayak kamu udah nemuin kebahagiaan lainnya gitu. Terus aku bilang, iya dong, kan di genre seru aku gitu. Oke, jadi dulu tuh semata-mata hanya UI yang membuat diri kita bahagia. Ternyata ada yang lebih membahagiakannya itu masuk genre mungkin. Wah, keren banget, luar biasa. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan terakhir adalah, apakah kamu pernah merasa tidak mampu memenuhi harapan orang lain? Misal, orang tua, teman, kerabat, saudara, bahkan guru. Dan bagaimana hal itu mempengaruhi pandangan Anda terhadap diri Anda sendiri? Oke, ini kayak tadi aku sebenarnya udah sempat jawab ya di pertanyaan sebelumnya, kalau ketika aku gagal di DKI, aku ngerasa takut banget nih orang tua aku bakal kecewa sama diri aku karena aku nggak bisa bawa pulang apapun gitu. Terus orang tua aku tuh udah effort nganter jemput aku setiap malam, terus juga nge-support segala macam kebutuhan aku selama di DKI, tapi ternyata aku nggak bisa memenuhi harapan mereka gitu. Tapi ternyata orang tua aku tuh nggak orang tua yang menuntut aku harus jadi juara gitu, karena buktinya ketika aku turun dari panggung terus aku bilang ke mereka, maaf ya aku nggak bisa jadi apa-apa, aku nggak bisa bawa apa-apa, orang tua aku tuh malah bilang kalau misalkan kamu udah juara kok di hati ayah bunda gitu. Wah. Kamu udah hebat loh melangkah sejauh ini, kamu udah buktiin ke orang-orang yang ngeremehin kamu kalau kamu tuh ternyata bisa loh keluar dari zona nyaman kamu gitu. Tapi ternyata hal yang sebelumnya aku nggak takutin malah terjadi gitu ketika ada orang tua aku, guru aku dan teman-teman aku yang malah menganggap aku sebelah mata karena merasa ekspektasi mereka nggak terpenuhi. Dan itu awalnya aku kan udah seneng ya, kayak oh orang tua aku ternyata nggak nuntut loh, ternyata aku masih bisa enjoy di genre. Tapi ternyata orang-orang di sekitar aku yang nganggap aku sebelah mata setelah aku gagal tersebut. Berarti keberbalikan ya? Iya. Ketakutan terhadap orang tua malah tidak terjadi, malah ketakutan yang tidak diduga-duga dari teman, betul. bahkan guru-guru. Betul, Oh, karena guys. awalnya aku pikir kayaknya kalau guru nggak terlalu menuntut gitu loh. Karena ya udah mensupport saja Iya, gitu. Kembali lagi kepada Nafisanya selaku yang berjuang, yang selaku mengikuti acara rangkaian demi rangkaian gitu ya. Iya, tapi ternyata guru aku tuh yang udah berharap banget gitu loh kalau aku bakal pulang dengan bawa juara, dengan bawa Udah segala nyabet macam. juara Iya, gitu ya. Tapi ternyata aku gagal di situ karena guru aku tuh jujur ya, waktu karantina emang aku miskom sama guru aku, kayak aku jarang ngabarin karena kan sebelumnya aku sering banget ngabarin. Terus kayak dia bilang ke aku, kamu sih lagian jarang ngabarin ibu gini makanya kan gak dapet restu gini gitu. Oke, Terus jadi akhirnya di bawah kilas balik kayak nggak memberikan restu, nggak ngabarin dan lain sebagainya gitu ya. Oke guys. terus akhirnya gagal, mereka kayak nganggap sebelah mata. Terus ada juga guru aku yang sebelumnya nih support banget masukin aku ke SW segala macam. Terus waktu aku di DKI dia tuh nggak masukin ke SW atau segala macam, kan itu jadi kepikiran kayak apa guru aku kecewa Ada ya, apa nih? Iya. Kok berubah banget drastis gitu. Dari sikapnya juga berubah. Terus aku nggak nanya karena aku nggak berani kan. Terus kayak ya udah aku ngerasa aku harus menjauh dari orang-orang tersebut gitu. Terus setelah beberapa bulan udah berlalu, ya udah kayak kembali biasa lagi sih, karena aku juga punya support dari orang tua. Dan sebenarnya ada satu teman aku yang benar-benar nge-support aku. Dia waktu itu ketika aku gagal dia meluk aku, terus kayak gak apa-apa Nafisa, kamu udah keren banget, kamu udah ada di titik ini gitu, tahun depan doain ya aku bisa nyusul di genre gitu. Terus dari dia aku ngeliat dia kan gagal tahun ini, terus ngeliat dia tetap semangat gitu buat ikut ajang duta genre tahun depan. Aku ngerasa kayak oh aku udah di titik ini, masa aku nyerah gitu aja gitu. Akhirnya aku tetap melanjutin perjuangan aku di genre, aku tetap ikut segala kegiatan yang ada di genre, karena menurut aku walaupun aku gagal di DKI kan bukan berarti aku harus berhenti buat ngembangin sayap aku di genre gitu. Jadi aku masih tetap mau berkembang di genre. Karena aku bisa nyimpulin mungkin karena memang sejujurnya dan seharusnya bukan piala atau jabatan juara yang kita cari, tapi cara kita berdampak mensosialisasikan tentang apa sih itu duta genre
genre dan lain sebagainya itu adalah tujuan utama untuk generasi kedepannya mungkin ya. Kamu emang kalau jadi duta genre ngapain sih? Ngapain aja gitu kegiatannya? Oke. Sosialisasi kah atau apa gitu? Iya, kebetulan selama aku jadi duta genre, aku tuh sering ikut penugasan bareng sama YHP. Jadi genre itu kolaborasi sama YHP, terus kita ke sekolah-sekolah mensosialisasikan hal-hal yang menurut kita ini lagi rentan loh di sekolah tersebut. Kayak misalkan Tentang isu-isu. iya, tentang isu-isu terkait remaja. Misalkan ada di sekolah yang lagi banyak bulinya, kita akhirnya mensosialisasikan tentang bully. Terus ada juga yang banyak nih terjadi pacaran beresiko. Akhirnya Oke. kita mensosialisasikan tentang triad KRR supaya para remaja yang sebelumnya nggak tahu nih apa itu genre, apa itu triad KRR, mereka tuh bisa jadi tahu dan mereka lebih aware lagi terhadap hal-hal yang menurut kita itu bakal membahayakan dan berdampak buruk ke masa depan mereka. Oke, jadi memberikan edukasi ya bagi para remaja yang ada di Jakarta Barat dan Iya. Provinsi DKI. Betul. Tingkatannya sampai nasional kah? Enggak, kita Enggak, maksudnya kalau- tingkatannya kalau genre sampai nasional ya? Iya, genre sendiri tuh ada sampai nasional, tapi kalau aku sampai DKI aja. Tapi tetap terus bisa banget edukasi teman-teman yang ada di Indonesia ya. Luar biasa banget. Oke, dari 10 pertanyaan tadi nih kita udah dijawab sama narasumber yang keren banget, itu Nafisa. Mungkin kita akan tanya ya, Nafisa itu termasuk orang yang positif atau yang kurang positif ya atau negatif? Kalau dari 10 pertanyaan tadi, 5 diantaranya itu positif dan 5 diantaranya itu negatif. Sayyidah Nafisa itu termasuk yang mana sih menurut Sayyidah Nafisa? Apakah Sayyidah Nafisa termasuk orang? Aku ini negatif deh karena 5 dari soal tersebut aku 4 diantaranya iya banget lagi, atau yang positif banget karena aku 5-5-nya gitu. Oke, kalau menurut aku sebenarnya 50-50 ya, karena Oke. aku ngerasa banyak nih sisi negatif di diri aku yang dari pertanyaan-pertanyaan tadi, tapi ternyata dari negatif itu aku bisa merefleksikannya, terus aku bisa merubah diri aku menjadi positif. Jadi menurut aku tuh 50-50 sih. Oke, 50-50. Jadi kamu ngerasa kamu nggak yang positif Positif banget ataupun yang negatif banget. Betul. Kamu bisa menyesuaikan diri kamu ketika kamu lagi ada di kondisi mana. Dan tidak ketika bahagia tidak terlalu bahagia yang akhirnya merasa sakit nanti ketika jatuh. Dan ketika lagi negatif untuk bisa merefleksikan dirinya jauh lebih baik lagi menjadi yang lebih positif atau lebih baik lagi. Oke, pemirsa yang ada di rumah, dari cerita yang Sayyidah Nafisa Permana berikan kepada kita semua, kita dapat memetik kesimpulan bahwasanya Sayyidah Nafisa Permana ini orang yang luar biasa, pantang mundur, pemberani, kuat, ambisius. Hal ini dapat dijadikan suatu referensi untuk kehidupan kita, diaplikasikan, diterapkan, bahkan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, jauh berkembang dan berpotensi untuk menjadi insan yang lebih bermutu dan bermakna di kemudian hari. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Sayyidah Nafisa Permana. Semoga para penonton yang menonton acara kami bisa mengambil semua yang baik dalam acara ini dan membuang semua yang buruk dalam acara ini. Mungkin aku ada salah kata, minta maaf banget dengan Nafisa, dan terima kasih banget udah mau hadir dan ada di acara kami. Oke guys, jangan lupa nonton konten-konten saya selanjutnya. Sampai jumpa.